kembali lagi pada program Ayo Belajar. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Kak Adel. Hai Kak Adel. Hai. Nah, kali ini Kak Adel kita akan kembali belajar ilmu kimia. Karena kimia, chemistry for a better future. Nah, kira-kira nih Kak Adel, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba apa? Kali ini, pada episode kali ini kita akan melakukan uji coba memanfaatkan minyak goreng. Wah, sama seperti episode sebelumnya ya? Iya, Kak benar Ida. sekali. Tapi untuk episode sebelumnya, apakah teman-teman masih ingat kita memanfaatkan minyak goreng untuk sebagai apa? Nah, Kak Adel nonton tak episode sebelumnya? Sebagai apa ya? Nah, saya ingatkan lagi ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, pada episode sebelumnya kita memanfaatkan minyak goreng sebagai biodiesel. Nah, kali ini kita juga kembali memanfaatkan minyak goreng tetapi untuk pembuatan sabunnya, Kak Adel Iya, ya. benar sekali. Nah, teman-teman di rumah udah pada penasaran belum nih Kak Adel? Udah penasaran belum? Kalau udah, ayo Kak Adel kita uji coba langsung ke Ya, kita meja langsung praktikumnya ya. Ayo. Nah, di sini kelihatannya udah ada alat dan bahannya ya Kak Adel. Mungkin boleh Kak Adel jelasin dulu apa-apa alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Oke, buat teman-teman di rumah yang ingin memanfaatkan minyak goreng yang ada di rumah untuk membuat sabun, alat-alat yang digunakan yaitu pertama kita membutuhkan timbangan. Kita ada timbangan untuk menimbang. Kemudian ada cetakan sabunnya. Cetakan sabunnya ini boleh cetakan apapun asalkan dia wadah plastik. Kemudian ada gelas ukur, ada wadah yang tahan panas, karena larutannya nanti panas. Kemudian bahan-bahannya ada aquades atau air murni gitu, tidak bisa pakai air keran ya teman-teman. Kemudian ini ada NaOH, bisa juga pakai soda api. Kalau misalnya teman-teman tidak ada NaOH tapi pakai soda api yang jual di supermarket juga ada. Kemudian ada pewangi, kemudian ada pewarna, kemudian ada minyak goreng yang ada di rumah teman-teman. Itu Kak, bahan dan alatnya yang kita gunakan untuk membuat sabun. Nah, pada percobaan kali ini Kak Adel kita akan ditemani oleh narasumber dari salah satu dosen kimia FIPA Untan. Nah, langsung aja kita panggil ya Kak Adel, ini dia Bu Risha Sastri. Halo Ibu. Halo Kak Adel, Kak Jumbai, apa kabar? Baik Ibu. Iya. Sudah pakai sarung tangan Ibu. Ya, Bu. Siap. Tadi Kak Adel udah menjelaskan Ibu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan sabun. Nah, Ya. mungkin sambil nanti Kak Adel melakukan percobaan, sambil mungkin Ibu menjelaskan tentang apa saja sih reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan sabun ini. Oke. Mungkin kita boleh mulai lagi ya, Boleh. langsung mulai Kak Adel ya. Boleh. Mungkin pertama-tama apa yang dilakukan nih Kak Oke, Adel? pertama-tama teman-teman kita timbang dulu NaOH atau soda api. Oke, kita timbang dulu NaOH atau soda api yang teman-teman punya di rumah. Sebanyak 13 gram. Ini untuk larutan untuk minyak gorengnya yang sebanyak 100 ml. Jadi NaOH atau soda api yang dibutuhkan itu 13 gram. 13 gram dalam 100 ml minyak gorengnya Kak Adel ya. Benar sekali. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakannya dalam jumlah banyak bisa berhitung sendiri bisa ya Bu ya, diperhitungkan dengan sendiri. perbandingan yang telah Kak Adel sampaikan. Jadi ini kita timbang dulu NaOH-nya atau soda api. Dalam proses pembuatan sabun Ibu, kenapa harus menggunakan NaOH? Oke, jadi ini kan kita bercerita mau buat sabun ya. Sabun dari tadi bahannya adalah minyak goreng. Iya. Ya, sebenarnya ini ada reaksinya. Nah, minyak goreng itu nanti kita akan gunakan sebagai sumber trigliserida namanya. Jadi sumber trigliserida yang nanti akan bereaksi dengan NaOH. NaOH ini adalah soda kaustik tadi, basa kaustik ya kan? Yang gunanya perannya adalah untuk proses reaksi, namanya itu adalah reaksi saponifikasi. Jadi reaksinya adalah reaksi saponifikasi. Jadi harus ada sumber trigliseridanya, yaitu dari minyak goreng, kemudian dicampurkan dengan NaOH sebagai
soda kaustik untuk reaksi saponifikasi. Soda kaustik. Kalau nggak ada NaOH, boleh ganti bahasa lain seperti KOH. Nah, jadi ada natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Nah, Na sama K itu berada di satu tabel periodik yang sama, ya. Jadi di satu golongan maksudnya. Nah, itu bisa digunakan NaOH atau KOH. Intinya yang harus sama-sama memiliki sifat yang sama ya? Iya, harus basah karena untuk reaksi saponifikasi. Nah, ingat-ingat basah pada percobaan yang pertama atau percobaan sebelumnya kita telah membahas sifat asam dan basa Ibu. Iya. Jadi asam basa ini memiliki pH di atas 7 ya Ibu ya? Iya, rentang di atas 7 hingga 14 ya kalau kita lihat. Jadi 7 itu netral, jadi 8 sampai 14 itu adalah kondisinya sudah basah. Jadi Kak Adel setelahnya apalagi yang akan Sudah dilakukan? 13 gram ya? Ini sudah ditimbang ya sebanyak 13 gram padatan NaOH-nya atau soda kaustiknya tadi. Kemudian NaOH-nya kita akan larutkan nih dengan Aquades atau air mineral. Jadi bukan air yang di keran ya teman-teman, tidak bisa menggunakan air yang keran gitu. Jadi memang ada air khusus. Kenapa ya kira-kira Kak Adel ya? Kenapa Kak Adel? Kenapa ya Bu? Apa ya? Oh ya, harusnya saya ya. Jadi apa itu Aquades Ibu? Ya, karena kan kita maunya air yang Aquades ya, itu mineralnya itu sedikit, jadi demineralisasi. Jadi memang benar-benar supaya nanti yang direaksikan antara minyak goreng sebagai sumber trigliserida berserta KOH atau soda plus airnya itu benar-benar mendapatkan reaksi saponifikasi. Khawatirnya kalau pakai air sumur misalnya ya, kan misalnya udah sumurnya warna coklat pagi, nah itu kan banyak kandungan mineral logam lainnya, nah, takutnya mengganggu reaksi saponifikasi. Jadi kalau teman-teman di rumah pakai air di luar air Aquades, resiko jamur sabunnya terjadi ya Bu ya? Bukan sabun yang jadi ya Bu ya? Kualitas sabunnya mungkin nanti ya harus kita prediksi gitu. Oke, dari 13 gram NaOH tadi, kita pakai 30 ml Aquades untuk melarutkan NaOH-nya. Oke, jadi NaOH ini dilarutkan dulu dengan Aquades tadi ya. Iya. Airnya pokoknya air yang tersuling gitu lah ya. Iya benar. Yang murni lah ya Ibu ya? Iya, air yang murni. Kenapa tadi saya bilang pakai wadah tahan panas? Karena NaOH ini ketika direaksikan dengan Aquades itu akan menghasilkan energi, yaitu berupa panas. Jadi teman-teman hati-hati di rumah, jangan sampai menggunakan wadah yang tidak tahan panas. Kalau dalam bahasa belajar ada reaksi pelepasan energi, ya sifatnya adalah reaksinya exotherm. Jadi kenapa ciri-ciri exotherm nanti kita bisa rasakan di gelas bekernya itu akan terasa lebih hangat, nah, karena dia sedang melepas energi ke lingkungan. Jadi kita sebagai lingkungan terasa lebih hangat. Terus juga harus hati-hati kena kulit ya Kak Adel ya, jangan sampai terkena karena NaOH atau soda kaustik itu sangat higroskopis juga dan bisa membuat gatal-gatal kulit. Jadi harus hati-hati pada saat proses pelarutan basahnya. Oke. Selanjutnya apa nih Kak Adel? Jadi ini kita aduk dulu sampai dia larut ya Kak Adel ya? larut sempurna ya teman-teman. Nah Kak Adel sambil nunggu NaOH-nya larut dalam Aquades, mungkin kita jedaikan dulu ya Ibu ya? Iya. Nah, ayo, oke teman-teman, tetap di Ayo Belajar Kimia. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Ayo Belajar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan eksperimen yang telah kita lakukan tadi. Nah, gimana nih Kak Adel untuk larutan NaOH-nya? Apakah sudah larut? Oke, ini larutan NaOH-nya sudah larut karena tidak ada kekeruhan lagi. Nih, udah dilarut ya teman-teman. Tapi larutan NaOH-nya ini masih panas. Ibu mau ngerasain? Oh iya, kita rasa ya. Tadi katanya kan larutannya akan berasa hangat ya. Iya. Oh iya, bener nih. Masih panas ini ya, Ibu, panas, masih panas Jubai? banget. Kayaknya di atas 40 Oh, deh. masih demam ya Ibu ya? Larutannya masih panas ya teman-teman. Oke. Jadi kalau kena panas nanti kalau dicoba di rumah harus hati-hati ya, terutama anak-anak harus tetap dalam pengawasan ya. Harus tetap dalam pengawasan orang dewasa kalau untuk anak-anak. Oke, Selanjutnya karena larutan NaOH-nya sudah jadi, sekarang kita langsung reaksikan larutan NaOH itu ke dalam minyak goreng yang udah telah kita siapkan.
Nah, minyak gorengnya ini boleh minyak goreng apa aja ya teman-teman, asalkan Sudah jernih sudah murni gitu, sudah jernih, Sudah dan bebas, disaring gitu ya. sudah bebas dari pengotor, sudah disaring. Jadi boleh apa aja, minyak jelantah juga boleh, asalkan minyaknya itu bersih gitu, sudah murni dan tidak ada pengotornya lagi gitu. Nggak ada sisa-sisa penggorengan ya. Tidak ada sisa-sisa Ntar ada penggorengan. sisa goreng ikan gitu kan, jadi bau nanti Iya, sabunnya benar ya. sekali. Oke. Coba kita Kita campurkan ya Kak Adel ya. Ya, kita campurkan larutan enawanya ke dalam minyaknya. Pada saat pencampuran ini Bu, kira-kira proses apa yang terjadi dalam pembuatan sabun ini? Nah ini dia, pada saat mencampurkan tadi larutan basahnya ke dalam minyak goreng gitu. Nah yang terjadi ini adalah proses saponifikasi ya. Nah proses saponifikasi inilah di mana trigliserida akan bereaksi dengan basa kaustik atau natrium hidroksida yang kita gunakan ini. Nanti akan menghasilkan sabun atau bahasanya itu adalah asam lemak gliserol. Asam lemak ya, asam lemaknya plus gliserol. Nah, jadi nanti kita lihat ada sabun ya yang akan terbentuk nanti, itu masih boleh mungkin agak kepenuhan ya Kak Adel ya. Boleh kita pindahkan aja sedikit Kak Adel di samping supaya minyaknya enak aja mengaduknya. sudah enak mengaduknya. Nah, sabun inilah ya, asam lemak minyak yang tadi inilah yang menjadi sabun, kemudian nanti akan ada terbentuk gliserol. Nah, mungkin Ibu dalam teman-teman berpikir mungkin dalam pembuatan sabun ini adalah sabun yang biasa kita pakai untuk mandi. Iya. Nah, kira-kira sabun ini apakah bisa digunakan untuk segala aspek, entah itu untuk biasa untuk mandi atau cuci piring atau segala macam, atau memang ada bahan khusus misalnya untuk mandi harus menggunakan bahan yang seperti ini. Oke, pada dasarnya kalau konsep dasarnya adalah ini sabun. Nah, sabun itu kan gunanya kita adalah untuk membersihkan, ya kan? Membersihkan segala sesuatu, mengikat minyak sebenarnya. Jadi mengapa dia bisa membersihkan? Karena dia nanti bereaksi dengan minyak atau keringat yang ada di tubuh kita. Tapi sebenarnya aplikasi sabun tidak hanya untuk itu. Nah, sabun itu mungkin hanya sekedar, kalau hanya untuk membersihkan, mungkin jadinya sabun cuci piring, atau untuk membersihkan kuali dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa juga sabun ini berperan untuk perawatan atau menjaga kesehatan. Tentu kalau dengan aplikasi yang lebih berbeda lagi gitu, yang lebih fokus kepada kesehatan, perlu diperhatikan komposisinya, perbandingannya, kemudian ada tambahan zat yang akan ditambahkan pada proses ini. Tapi ini adalah reaksi yang sangat sederhana. Jadi ini adalah reaksi dasar untuk pembuatan sabun. Berarti mau apapun bahan yang digunakan, proses dasarnya tetap menggunakan saponifikasi. Reaksinya tetap reaksi saponifikasi, tapi nanti tujuannya. Ntar kalau untuk wajah kan ada sabun juga tuh, tapi bentuknya akan ada, nanti ada busa yang banyak, foam gitu ya. Ntar pasti akan ditambahkan surfaktan begitu. Atau nanti kita akan buat kali ini sabunnya sabun padat. Nah, sedangkan nanti bisa juga kita modifikasi menjadi sabun cair. Nah, tadi Ibu sempat membahas busa yang banyak dan tidak. Nah, semakin berkembangnya zaman, banyak model sabun yang telah banyak dikeluarkan ya Ibu ya. Dan ada yang tidak berbusa, ada yang berbusa. Mungkin bisa Ibu berikan penjelasan sedikit terkait apakah sabun yang berbusa itu lebih baik atau sebaliknya Ibu? Kayak ini fun fact di lapangan ya. Ini saya beli sabun nggak berbusa jadinya ini bersih nggak ya? Nah, sebenarnya gini, busa yang dihasilkan dari sabun itu adalah karena kandungan surfaktan yang kita tambahkan dalam sabun tersebut. Jadi busa itu adalah surfaktan yang ditambahkan. Surfaktan itu adalah salah satu zat. Kan gini ya, ini kan sabunnya basah ya. Kemudian kadang kan kita itu membersihkan sesuatu yang sifatnya berminyak gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau minyak sama air kan tidak bisa bereaksi bersatu ya. Jadi seperti minyak dan air itu susah untuk bersatu. Nah, supaya dia bisa terikat, nah tambahlah surfaktan. Nah, sabun ini ya kan menjadi perantara nih, ada surfaktannya untuk mengikat minyak tadi. Sehingga nantinya minyak itu akan terikat. Nah, masalah ada sabunnya banyak atau enggak itu sebenarnya tergantung komposisinya. Tujuannya juga, kalau biasanya untuk alergi atau untuk kesehatan, itu biasanya akan lebih cenderung memilih yang tidak terlalu banyak berbusa. Karena apa? Karena kalau tidak banyak berbusa, itu minyak alaminya itu lebih banyak. Nah, gitu. Dibandingkan kalau misalnya yang berbusa banyak. Tapi kalau tujuannya untuk membersihkan,
tuh biasanya berbusa kan lebih kita pilih ya. Kayak kalau nggak berbusa itu tidak tertarik. Jadi tidak bagaimana yang mana yang lebih baik atau tidak, tetapi tergantung tujuan kita. Biasanya kalau untuk kesehatan dan terutama untuk perawatan alergi itu biasanya dihindari tuh untuk busa terlalu banyak. Tapi kalau untuk membersihkan, cuci mobil, cuci sabun tuh kayaknya busa itu seperti ini ya, semakin banyak yang bisa dibersihkan, areanya semakin banyak. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Ini apakah jadi Kak Adel? Sudah jadi? Ini sudah mengental ya teman-teman, tapi masih panas karena kita harus mendiamkan dia sampai dia agak dingin. Suhu ruang ya? Ya, suhu ruangan. Tapi karena ini masih panas, jadi dia masih kayak agak cair gitu. Tapi dia udah mulai mengental perlahan. Ini Ya, mau kita kasih warna nggak ya Kak Adel kira-kira? Ya, boleh. Teman-teman boleh kasih warna, boleh juga dikasih pewangi. Jadi karena kan kalau kayak gini aja tuh bau minyak ya Bu ya, bau minyak. Jadi kalau gini aja udah jadi sabun nih sebenarnya udah jadi sabun. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak suka bau minyak, teman-teman boleh tambahin sendiri ya Kak. Ya, essential oil sendiri yang teman-teman suka yang ada di rumah. Ya, jadi kalau bau atau warna itu nanti tergantung Selera, zat yang kita tambahkan. Oh ya. Ya, boleh kita tambahkan mungkin Kak Adel? Boleh, ini jangan sampai dia mengeras baru kita tambahin Nggak bisa pewanginya ya, karena takutnya nanti dia tidak tercampur dengan baik gitu. Ini ada pewangi, ini aroma kalau nanti mungkin next kita bisa uji coba lagi ya gimana ada. Pewanginya secukupnya aja ya teman-teman. Jadi pewanginya tergantung selera yang membuat ya Kak Adel ya. Iya. Mau sebanyak apa. Oke, jadi kan karena dia belum begitu keras, belum begitu padat sabunnya, jadi masih bisa untuk diaduk lagi dengan pewanginya. Ini ditambahin pewangi dulu, diaduk dulu. Aromanya sudah kecium ya. Aroma apa yang Kak Adel pakai Kak Adel? Ini aroma mint. Oh, aroma mint, menyegarkan ya. Menyegarkan. Ya, jadi ini dilarutkan dulu dengan adonan sabunnya. Jadi ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau kasih warna merah, hijau atau biru itu juga bisa. Kalau kayak gini juga bisa. Jadi kalau di sini Kak Adel mau menambahkan warna biru. Oke. Ini pewarna makanan ya Kak Adel? Ini pewarna makanan. Jadi aman buat Kulit ya Kak Adel? Ya buat misalnya buat cuci tangan nanti misalnya. Sebenarnya bisa juga memakai pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sekitar. Misalnya mau warna dari bunga-bunga ungu gitu ya, bisa pakai kulitnya buah naga gitu ya, atau mau warna kuning gitu ya, bisa pakai apa namanya kunyit dia bukan kunyitnya tapi diekstrak dulu. Atau mau warna merah gitu ya, bisa pakai apa namanya kayak kalau kita sebutnya itu kesumba, buah kesumba gitu ya. Atau ungu lagi bisa dengan bunga telang ya, itu juga bisa. Oke, jadi ini diaduk dulu. Wah, ini jadinya keabu-abuan. Jadi abu-abu ya, bukan warna biru. Oke, pokoknya berwarna gitu ya Kak Adel ya. Berwarna. Ini karena warnanya kurang sih. Oke. Terus baru kita cetak Kak Adel. Jangan tunggu dia mengering di ininya ya teman-teman, di wadahnya. Jadi kita ketika udah menyampurkan warna dan pewanginya itu, pengharumnya itu, kita langsung segera cetak aja ke cetakan plastik yang telah kita sediakan gitu. Ini kira-kira lama nggak Kak Adel? Apanya tuh Bu? Waktu pengerasannya ya Bu Ya. ya? Atau langsung bisa digunain? Kalau normalnya sih itu biasanya 24 jam, tapi lebih baiknya lagi itu ditunggu sampai 14 hari. Oh, untuk menghasilkan hasil yang baik tekstur ya? yang baik ya. Ya, karena ini kan sabun organik lah istilahnya gitu kan. Jadi dia memang harus pengerasannya tuh sampai 2 minggu gitu. Nah Ibu, karena ini dibuat tanpa bahan pengawet ya Ibu ya, untuk ketahanan sabunnya sendiri kira-kira berapa lama Ibu dari proses pembuatan? Memang kalau misalnya
produk-produk organik ini memang kan, mana tadi kan kita taunya dia dari minyak goreng ya, Iya. pasti penyimpanan itu sangat perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi untuk penggunaan sebenarnya tadi kalau untuk dia jadi betul-betul menjadi tekstur yang kita inginkan, yang standarnya sudah standar baku sabun itu tadi 2 minggu kita harus tunggu gitu ya, baru kemudian kita gunakan. Nah expirednya atau masa pakainya itu sebenarnya tergantung kita penyimpanan. Semakin kita baik dalam menyimpan, terutama di kedap udara, terhindar dari bakteri ya dengan ekstrim cuaca, kira-kira 3-6 bulan itu masih baik untuk tahan ya digunakan. Bu ya. Tapi dengan catatan tadi ya, suhu ruang dan sebagainya itu diperhatikan. Kalau misalnya sembarangan, terbuka saja, kemudian ada udara, debu dan sebagainya ya, takutnya ini akan merusak kandungan sabun tersebut. Iya, benar. Tergantung ini aja sih penyimpanan sih ya. Penyimpanannya Ibu ya. Coba tambahin lagi warnanya. Karena kalau pernah bilang karena ini bukan untuk makanan, jadi selagi kalau dari kimia itu selagi dia tidak memiliki perubahan secara fisik dan kimia itu biasanya masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah ada terjadi perubahan fisik dan kimia, baunya tengik atau perubahannya jadi ada jamur, nah itu sebaiknya jangan digunakan lagi. Nah, Kak Adel setelah proses ini kita harus menunggu berapa lama Kak Adel? Ini harus didiamkan sampai 14 hari sampai dia mengeras, sampai benar-benar dia bisa untuk digunakan. Karena kalau misalnya kita gunakan besok, kemungkinan sabunnya akan hancur, Kak Jubai. Mungkin hasil yang telah Kak Adel dan Ibu buat itu seperti apa? Ini udah Kak Adel buat sebelumnya. Ini udah ada sabun batangan yang udah dibuat. Ini ada warna hijau dan warna putih. Nah, ini sudah bisa digunakan oleh teman-teman di rumah karena ini udah lebih dari 14 hari pendiamannya. Dan ini ya dari tekstur sudah terbentuk Sudah keras ya, Bu, ya? keras, dan kalau sudah dikena air dia akan menghasilkan busa. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu yang kita lakukan. Terima kasih untuk Ibu dan Kak Adel atas edukasi yang telah disampaikan kepada teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menonton program ini, jangan lupa ketika ingin melakukan di rumah, selalu didampingi oleh orang yang berpengalaman atau ahlinya. Nah, sampai jumpa di program Ayo Belajar, karena kimia, Chemistry for a better future.